Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garis Pilihan Putri, NRP 5031 dari kelas Metodologi Penelitian A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal metodologi penelitian yang berjudul Peran Strategi Pemasaran Digital melalui Voucher TikTok Location Tag dalam mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa ITS pada produk makanan dan minuman. Penelitian ini berangkat dari semakin berkembangnya social commerce melalui platform TikTok yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pemasaran yang mampu mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, khususnya pada generasi Z. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi digital telah mengubah perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, di mana generasi Z sebagai kelompok yang sangat dekat dengan teknologi cenderung menjadikan media sosial sebagai sumber informasi sekaligus media transaksi. Salah satu platform yang berkembang pesat saat ini adalah TikTok, di mana TikTok tidak hanya menyediakan konten hiburan, tetapi juga menghadirkan berbagai fitur pemasaran seperti voucher digital, location tag. Fitur tersebut memberikan pengalaman yang lebih personal karena konsumen dapat memperoleh informasi mengenai merchant terdekat sekaligus mendapatkan keuntungan berupa potongan harga. Namun, keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh faktor harga semata, di mana terdapat tiga faktor penting yang diduga berperan, yaitu yang pertama adalah social influence, di mana mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh rekomendasi teman, influencer, maupun tren yang sedang berkembang di sosial media. Kedua adalah perceived economic benefit, di mana voucher membuat konsumen merasa memperoleh keuntungan ekonomi berupa penghematan biaya dan value yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah perceived is obvious, di mana kemudahan dalam menemukan, memahami, dan juga menggunakan voucher dapat meningkatkan kemungkinan seseorang melakukan pembelian. Berdasarkan penelitian tersebut, ketika voucher tersebut umumnya dikaji secara terpisah. Namun, sebagian besar penelitian lebih banyak membahas purchase intention atau impulsive buying. Sedangkan penelitian mengenai keputusan pembelian aktual dengan mengintegrasikan fitur spesifik seperti voucher TikTok location tag masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi research gap tersebut. Adapun berdasarkan latar belakang, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh social influence terhadap keputusan pembelian mahasiswa, kemudian bagaimana pengaruh perceived economic benefit terhadap keputusan pembelian mahasiswa ITS, dan juga bagaimana pengaruh perceived is obvious terhadap keputusan pembelian mahasiswa ITS, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap keputusan pembelian. Di mana jalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian mahasiswa ITS pada produk makanan dan minuman melalui penggunaan voucher TikTok location tag. Penelitian ini menggunakan integrasi dua teori utama, yaitu Theory of Planned Behavior atau TPB, di mana menurut Adzen, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh norma subjektif atau tekanan sosial dari lingkungan sekitarnya. Di mana dalam konteks penelitian ini pengaruh teman, keluarga, maupun influencer dapat membentuk keputusan pembelian mahasiswa. Kemudian konsep ini kemudian diwujudkan menjadi variabel social influence. Yang kedua adalah teknologi acceptance model atau TAM, di mana teori ini dikembangkan oleh Davis, yang menjelaskan bahwa penerimaan teknologi itu ditentukan oleh persepsi manfaat dan juga kemudahan dari penggunaan. Dalam teori ini, persepsi manfaat diwujudkan melalui perceived economic benefit, yaitu keuntungan ekonomi yang diperoleh dari voucher, dan juga eh, sedangkan persepsi kemudahan diwujudkan melalui perceived is obvious, yaitu kemudahan untuk mengakses dan juga menggunakan fitur voucher TikTok location tag. Dengan demikian, integrasi TPB dan TAM memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan keputusan pembelian dari sisi sosial, rasial, dan juga teknologi secara bersamaan. Baik, selanjutnya adalah pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen. Yang pertama adalah social influence sebagai X1, perceived economic benefit sebagai X2, dan juga perceived is obvious sebagai X3, di mana variabel dependennya
Baik, pada penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu social influence sebagai X1, perceived economic benefit sebagai X2, dan juga perceived as obvious sebagai X3, dan juga variabel dependennya yaitu keputusan pembelian atau variabel Y dengan hubungan penelitiannya. Ketiga variabel mempengaruhi keputusan pembelian mahasiswa ITS pada produk F&B melalui voucher TikTok Location Tag, di mana kami rumuskan juga bahwa hipotesis satunya adalah social influence berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian, yang berarti semakin kuat pengaruh lingkungan sosial, maka semakin besar pula kemungkinan mahasiswa melakukan pembelian. Keduanya adalah perceived economic benefit berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Di mana semakin besar manfaat ekonomi yang dirasakan, maka keputusan pembelian akan semakin meningkat. Ketiganya adalah perceived as obvious berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Di mana semakin mudah fitur digunakan, maka semakin tinggi kecenderungan konsumen dalam membeli. Hipotesis keempat adalah bagaimana ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian, yang mengartikan ketiga variabel saling melengkapi karena social influence memberikan dorongan sosial, economic benefit memberikan alasan nasional, dan juga is obvious memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman. Pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional dengan populasi penelitian adalah mahasiswa aktif dari Institut Teknologi 10 November. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling karena responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah merupakan mahasiswa aktif ITS, kemudian pengguna aktif aplikasi TikTok, dan juga pernah menggunakan voucher TikTok Location Tag untuk membeli produk makanan dan minuman. Jumlah sampel minimal yang ditetapkan adalah sebanyak 100 responden agar menghasilkan estimasi yang lebih stabil dalam analisis SEM PLS. Data ini dikumpulkan menggunakan kuesioner online melalui Google Form yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah profil responden meliputi jenis kelamin, usia, fakultas atau prodi, kemudian pendapatan atau uang saku, frekuensi penggunaan TikTok, frekuensi pembelian produk F&B melalui TikTok, dan juga nominal pembelian menggunakan voucher TikTok Location Tag. Sedangkan bagian kedua merupakan pertanyaan inti yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk variabel social influence, pertanyaan yang diajukan itu akan berkaitan seputar pengaruh teman, rekomendasi influencer, serta tren sosial media terhadap keputusan pembelian. Untuk variabel perceived economic benefit, pertanyaannya akan berfokus pada sejauh mana voucher dapat membantu responden menghemat pengeluaran atau memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi. Kemudian adalah perceive is obvious, di mana mengukur kemudahan responden dalam memahami, menemukan, dan juga menggunakan voucher TikTok Location Tag. Sedangkan variabel keputusan pembelian mengukur apakah keberadaan voucher mempengaruhi keputusan responden untuk membeli produk makanan dan minuman. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin, mulai dari sangat setuju hingga tidak setuju, di mana variabel utama diukur melalui 3 indikator. SEM-PLS dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah evaluasi outer model atau model pengukuran. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mampu mengukur konstruk penelitian. Adapun validitas konvergen dievaluasi melalui nilai loading factor minimal 0,7 dan juga AV minimal 0,5, di mana validitas konvergen dievaluasi dengan reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach Alpha dengan composite reliability dengan nilai disarankan lebih dari 0,7. Tahap kedua adalah evaluasi intermodel atau model struktural, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian nilai R-square untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Selain itu, digunakan juga nilai chi-square untuk melihat kemampuan prediksi model, serta nilai F-square untuk mengetahui besar pengaruh masing-masing variabel terhadap keputusan pembelian. Setelah itu, dilakukan pengujian hipotesis dengan teknik bootstrapping, di mana bootstrapping menghasilkan nilai statistik dan juga p-value yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian tersebut diterima atau ditolak.
Hipotesis dinyatakan signifikan apabila nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05 atau nilai tes statistik lebih besar daripada 1,96. Dengan demikian, metode SAMPLS memungkinkan penelitian ini menguji pengaruh social influence, perceived economic benefit, dan juga perceived ease of use dalam keputusan pembelian secara parsial maupun simultan.